Membahas mengenai saham-saham di sektor teknologi. Saham-saham di sektor teknologi ini adalah saham-saham yang memang cukup terdampak begitu ya dengan era suku bunga tinggi. Kita lihat pergerakannya di tahun 2022 cukup muram, tahun 2023 juga ternyata belum menjadi tahun yang cukup baik boleh dibilang untuk saham-saham di sektor teknologi. Walaupun kalau kita lihat di akhir tahun ini sudah ada beberapa sentimen yang artinya memberikan dorongan positif begitu ya kepada saham-saham di sektor teknologi. Nah, apakah seiring dengan ekspektasi pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya, walaupun ini sebetulnya boleh dibilang masih prematur begitu ya, ini akan menjadi tahun yang baik atau tahun yang boleh dibilang cukup optimistis lah bagi pergerakan saham-saham di sektor teknologi? Saya kira untuk teknologi sudah mulai ada geliat ya, karena, pas beberapa bulan lalu itu tuh untuk teknologi memang, dipengaruhi oleh TikTok akan masuk ke Goto ya terutama ya. Jadi beberapa emiten teknologi mengikuti. Tapi yang terutama mendorong secara keseluruhan adalah, di tahun depan tentu dari The Fed ya, karena The Fed ini kan ada potensi akan lebih melunak begitu. Tapi kembali lagi tadi yang saya bilang, kita harus menilai bagaimana kondisi makronya ya, inflasi. Karena kalau kita, menilai kondisi makro kan juga masih ada beberapa tantangan seperti harga minyak ya, yang dinilai juga masih akan ada peningkatan, kemudian juga pemilu ya, walaupun pemilu sepertinya di awal tahun saja. Kemudian juga perlambatan ekonomi China yang mungkin kita harus, waspadai ya di tahun depan. Baik, artinya juga tahun depan masih akan menjadi tahun yang cukup challenging begitu ya bagi saham-saham di sektor teknologi. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya secara valuasi untuk saat ini saham-saham di sektor teknologi adalah juga saham-saham yang boleh dibilang cukup tepat begitu ya bagi para pelaku pasar untuk buy on weakness atau lebih baik wait and see? Kalau saya nilai dari segi fundamental belum terlalu established ya, ada beberapa yang masih banyak merugi begitu dan, saya lebih, suka atau personally lebih kepada jangka pendek saja. Kalau misal kita ingin investasi ya lebih baik kita menggunakan modal yang lebih kecil lah, atau kita bisa, mengatur porsi lah ya. Jadi dalam kita berinvestasi kita juga jangan, terlalu banyak di salah satu sektor supaya kita bisa meminimalisir resiko dengan baik. Baik, lalu bergeser untuk membahas saham-saham di sektor komoditas ya. Mungkin kita mulai dulu dari pertambangan energi batu bara. Anda melihatnya untuk saham-saham gitu ya di sektor batu bara akan seperti apa? Untuk sektor batu bara sendiri tahun ini mungkin cukup muram ya karena, harganya sudah jatuh puluhan persen dan ya memang ini cukup wajar karena harga batu bara sendiri kan sudah, turun dalam juga ya dari kalau kita bandingkan 2022 yang sempat menyentuh 400 sekarang kan di sekitar 100 sekian gitu. Jadi ya saya nilai itu cukup wajar lah harga batu bara turun kemudian diikuti dengan harga sahamnya yang juga turun. Tetapi yang satu hal yang pasti adalah keuntungan yang didapatkan dari tahun lalu ini kan sangat, tinggi ya. Jadi ini juga memberikan potensi perusahaan untuk memberikan dividen juga masih cukup besar begitu potensinya dan kita nilai memang betul ya karena beberapa emiten seperti Adaro, PTBA dan lain sebagainya kan, ada yang sempat mengumumkan dividen interim dan cukup besar juga ya yield-nya. Jadi saya nilai ini masih menjadi satu katalis positif untuk emiten-emiten batubara ini menjadi salah satu dividen investing begitu. Baik, tapi untuk kalau dinilai begitu ya atau dilihat kinerja full year dari saham-saham di sektor batu bara, apakah Anda melihat juga masih cukup positif atau seperti apa? Kalau positif, laba, ada potensi masih mencetak laba ya, karena kalau kita menilai dari beban dengan pendapatan, ini masih, bebannya masih bisa terkompensasi lah dengan pendapatannya. Karena kan kalau kita nilai dari harga batu bara yang masih di atas 100, kemudian rata-rata beban yang dikeluarkan itu sekitar 40 sampai 50 US$ per ton, tentu saja laba yang dihasilkan ini masih, cukup banyak begitu ya. Tetapi kalau kita menilai pertumbuhan nih dari 2022 ke 2023 ya ada penyusutan ya karena 2022 bisa kita bilang abnormal atau memang sudah mencapai peak begitu. Baik, lalu untuk artinya di minyak sendiri begitu ya, untuk komoditas minyak sendiri, Anda melihatnya apakah di tahun 2024 masih akan juga menarik? Kalau minyak saya nilai masih cukup menarik ya karena minyak ini mungkin berbeda dengan, batu bara yang harganya turun. Kalau minyak ini ada beberapa katalis yang, potensi akan meningkatkan harganya karena kalau kita mulai dari OPEC Plus sendiri atau beberapa negara dari produsen minyak ya seperti Arab Saudi ini mereka masih akan, memangkas sekitar 2,2 juta barel per hari. Jadi saya nilai dengan ada pemangkasan itu sementara dari permintaan juga masih terus berlanjut, harusnya ini akan mengerek harga. Tetapi kalau di tahun ini ya ini hari terakhir juga tidak akan terlalu berefek signifikan begitu ke, saham-sahamnya, tetapi mungkin di tahun depan akan ada pengaruh.
Baik, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana pasar saham kita, bagaimana saham-saham secara sektoral begitu ya. Tapi untuk rupiah, nih, Anda sendiri melihatnya untuk rupiah di perdagangan hari ini dan juga mungkin di pekan awal begitu ya di tahun 2024 akan seperti apa? Karena kalau kita lihat tadi rupiah juga pergerakannya cukup seiring sejalan begitu ya dengan pasar saham kita yang berada di zona koreksi, rupiah kita terdepresiasi. Anda melihat apakah pelemahan ini masih akan terus berlanjut? Oke, pelemahan, harusnya tidak terlalu signifikan sekali ya hari ini ya, karena pelemahan juga rupiah masih bertahan di bawah 15.500 ya. Walaupun kemarin itu sempat menguat, cukup tajam ke 15.390 ya, tetapi kemudian, menyusut lagi ke 15.400 sekian. Jadi saya nilai untuk di angka 15.400-an ini sudah cukup baik ya, karena sebenarnya pergerakan rupiah itu yang paling penting adalah stabilisasinya ya. Dan selama sebulan ini pergerakan rupiah itu kan cenderung, bergerak sideways dan saya nilai ini baik untuk pasar ya, karena yang penting itu adalah rupiah ini bergerak stabil dan, tidak terlalu naik signifikan atau, turun dengan signifikan juga. Jadi, saya nilai untuk rupiah kita sudah, berjalan cukup baik lah.